Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas bab 8 dari buku Cognitive Discourse Analysis and Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Agnia Taskia dengan NIM 2008292. Lalu saya sendiri, Alfa Dekris dengan NIM 20. Lalu ada Galuh Radita Bayu NIM 06414 dan Yasya Silmi Ramadan dengan NIM 2003140. Yang berjudul Koda Prosedur atau Prosedur Koda. Bab 8 ini menjelaskan bagaimana prosedur koda, mulai dari bagaimana melakukan pertimbangan awal dalam melakukan penelitian, bagaimana mengumpulkan data bahasa, hingga bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang pertimbangan awal. Sebelum mengumpulkan data untuk studi koda, ada baiknya untuk memiliki gagasan yang jelas mengenai pemikiran dan motivasi awal yang berkaitan erat dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus mampu memandu kita untuk mengambil keputusan mengenai data yang telah dikumpulkan dan akan digunakan. Ada poin penting dalam hal ini, yaitu kita harus berhati-hati memilih titik awal ini, karena titik awal yang berbeda akan menghasilkan kendala yang berbeda pula. Contohnya, ketika kita menggunakan data mengenai penggunaan bahasa atau situasi bahasa dalam satu situasi, dengan data tersebut kita akan kesulitan untuk menjelaskan apa yang kita temukan karena tidak ada perbandingannya. Hal terburuk yang akan kita hadapi adalah tidak mendapatkan wawasan yang berarti dari analisis. Selanjutnya, langkah awal yang harus diambil oleh kita adalah yang pertama memulai dengan pertanyaan yang membara yang berkaitan dengan bahasa. Yang kedua, mengumpulkan data linguistik yang paling cocok dengan tujuan kita. Yang ketiga, menggunakan data yang dikumpulkan secara khusus. Dan yang keempat, jika mengumpulkan data sendiri, pastikan untuk mematuhi etika dan prinsip perlindungan data. Seperti yang pertama, kita harus memberitahu peserta bahwa partisipasi mereka bersifat sukarela dan mereka dapat mengundurkan diri kapan saja. Selain itu, mempertahankan anonimitas peserta dengan menggunakan kode daripada nama. Lalu menghindari apapun yang berpotensi merugikan peserta. Yang keempat, menjaga kerahasiaan semua informasi. Dan yang terakhir, menyimpan data di tempat yang aman, jangan sampai terhapus. Setelah memahami tadi langkah awal, pertimbangan awal, selanjutnya ada desain eksperimen. Ketika ingin mengetahui bagaimana orang-orang menggambarkan sebuah gambar, kamu mengambil sampel acak dari berbagai usia atau berbagai bahasa ibu. Sebenarnya hal ini sah saja untuk dilakukan, hanya saja kamu akan kesulitan melihat pola dan membuat kesimpulan. Tujuan dari sebagian besar penelitian adalah untuk mendapatkan wawasan yang dapat digeneralisasikan. Jika kamu ingin menggunakan metode yang dibicarakan sebelumnya, kamu dapat menunjuk ke perbedaan secara rinci, lalu menganalisisnya secara kualitatif. Selanjutnya ada desain dalam peserta. Jika kamu mungkin ingin menguasai dua peserta yang berbeda, yang terdiri dari 3 pria dan wanita dalam mengerjakan 2 tugas yang berbeda, kemudian kamu ingin mereka mengerjakan keduanya. Selanjutnya, kamu dapat membandingkan efek dari perbedaan tugas serta efek jenis kelamin. Dengan desain seperti itu, kamu bisa melihat bahwa melakukan satu tugas dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tugas kedua mereka. Setelah mengetahui desain dalam peserta, selanjutnya ada desain antar peserta, yaitu satu kelompok tidak satu tugas dan kelompok lain melakukan yang lain. Dalam hal ini dibutuhkan 2 kelompok pria dan 2 kelompok wanita.
Kemudian mereka hanya melakukan satu tugas. Keuntungannya dengan desain antar peserta ini, kita tidak perlu khawatir dengan urutan tugas jika hanya ada satu tugas yang harus dikerjakan oleh setiap anggota. Lalu ada penggabungan dua faktor, yaitu gender dan tugas. Yaitu sesuatu yang harus dihindari di mana ketika kamu meminta semua pria melakukan satu tugas dan semua wanita melakukan tugas yang berbeda. Hasilnya, kamu tidak memiliki cara untuk mengetahui mana yang menyebabkan pola dalam hasil. Nah, jadi apapun desain dan motivasi yang kamu pilih dalam metode Koda, pastikan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu jenis pola linguistik apa yang kamu harapkan dalam data yang akan menjelaskan pertanyaan mengenai penelitian yang telah kamu pilih. Sekian. Baik, untuk pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh Yasha Silmi Ramadan. Silakan. Baik. Ganti dulu slide-nya. Pengumpulan data verbal. Data bahasa dapat dikumpulkan dengan cara dan format yang berbeda. Salah satunya dengan cara bagaimana Anda bertanya pada peserta untuk mempengaruhi dan membatasi analisa terhadap data yang ada. Untuk menarik, maka itu akan implementasi berbagai cara analisis data verbal terlebih dahulu. Dan pertanyaannya seperti kenapa Anda menyelesaikan masalah dengan cara Anda. Contoh tersebut adalah bentuk tanya kenapa. Itu mendorong peserta untuk mencari alasan atas apa yang telah mereka lakukan. Deskripsi ditarik untuk dianalisis dan mudah diperoleh. Pertanyaan sehari-hari seperti jelaskan gambar berikut ini atau apa yang Anda lihat mungkin telah sepenuhnya cukup untuk tujuan penelitian dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Deskripsi mewakili konsep pembicara, dimediasi oleh bagaimana pertanyaan, dibingkai, dan kesediaan peserta untuk mewakili pemikiran mereka, sehingga mereka menawarkan sumber daya yang bervariasi dan tidak terbatas untuk mengakses pemikiran. Deskripsi mengekspresikan representasi. Mereka tidak secara langsung mencerminkan proses berpikir terjadi selama pemecahan masalah. Untuk mengakses proses berpikir aktual selama pemecahan masalah, kita perlu menjauh dari deskripsi dan cari cara lain untuk memunculkan data verbal. Secara historis, studi pemecahan masalah dimulai dengan mengandalkan deskripsi. Studi mengandalkan ingatan peneliti tentang bagaimana mereka masalah sendiri, yang bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip umum dari pertimbangan introspektif. Kemudian mereka mulai bertanya pada orang lain atau peserta eksperimen tentang bagaimana mereka memecahkan masalah. Namun, wawasan yang diperoleh dari studi ini semakin dikritik karena Erikson dari tahun 1993 terkenal membangun paradigma mereka untuk menemukan data verbal yang dapat diandalkan tentang proses berpikir yang masih banyak digunakan dalam ilmu kognitif. Mereka menyarankan dua cara utama untuk mendapatkan data. Yang keduanya tidak merupakan deskripsi. Keduanya bertujuan untuk memicu representasi yang lebih akurat dari proses pemikiran aktual dari apa yang dipikirkan pembaca tentang pendapat atau pemikiran mereka. Mengumpulkan data verbal selama pemecahan masalah berarti peserta diminta untuk memecahkan masalah dan untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Erikson dan Simon menyarankan formulasi yang mirip dengan contoh ini. Penelitian berfokus dengan apa yang dipikirkan saat melakukan tugas yang diberikan. Untuk melakukan ini, peserta harus berpikir keras selama seluruh prosedur tugas. Artinya, peneliti ingin peserta mengatakan semua yang dipikirkan dari awal hingga akhir tugas, serta berbicara dengan keras secara spontan. Contoh pertanyaannya, berapa banyak jendela di sebuah rumah yang Anda kenal dengan baik? Misalnya, tempat Anda dibesarkan. Meskipun berpikir keras, jika didorong dengan cara ini, sederhana dan lugas, ada sejumlah masalah potensial. Ada banyak bukti dalam literatur ilmu kognitif bahwa proses berpikir yang sebenarnya dapat dipengaruhi oleh tugas berpikir keras dalam berbagai cara. Dalam beberapa kasus, verbalisasi sangat membantu untuk tugas tersebut. Dalam hal berpikir keras, tidak ada pasangan untuk berinteraksi.
Tapi proses verbalisasi ini sendiri mungkin mengarah pada penataan pemikiran yang berbeda dan hal ini dapat mendukung penyelesaian masalah. Dalam kasus lain, verbalisasi dapat berlaku sebaliknya, dapat menghambat proses berpikir. Misalnya, jika tugas melibatkan bahasa dalam beberapa cara memecahkan masalah linguistik, mungkin ada beberapa gangguan antara menggunakan bahasa untuk verbalisasi dan mempertimbangkan bahasa sebagai bagian dari tugas. Ini kemudian akan menyebabkan keheningan selama bagian yang menentukan dari proses pemecahan masalah. Dan akhirnya, beberapa pemikiran tidak dapat diungkapkan sama sekali. Peneliti perlu menyadari potensi masalah dan gangguan, serta mempertimbangkannya dalam analisis. Juga merupakan ide yang baik untuk memasukkan kondisi kontrol yang tidak melibatkan berpikir keras, tetapi sebaliknya identik dengan kondisi berpikir keras. Di sini, Erikson dan Simon menyarankan instruksi pertanyaan berikut kepada peserta. Yang pertama, sekarang saya ingin Anda melihat seberapa banyak Anda dapat mengingat apa yang Anda pikirkan sejak Anda membaca pertanyaan sampai Anda memberikan jawabannya. Yang kedua, jika memungkinkan, saya ingin Anda menceritakan apa yang telah terjadi tentang ingatan Anda sesuai dengan urutan saat mengerjakan pertanyaan. Yang ketiga, tolong beritahu saya jika Anda tidak yakin tentang salah satu kenangan Anda. Yang keempat, sekarang beritahu saya apa yang Anda untuk mendapatkan proses pemikiran sedekat mungkin. Koda menambahkan lapisan analisis baru dengan melihat bagaimana mereka mengatakannya. Segala jenis data verbal dapat digunakan untuk analisis koda, dan mungkin terbukti menjadi sumber daya yang menarik. Selama keterbatasan dan fitur dari setiap jenis data verbal dipertimbangkan dalam analisis, data verbal apapun dapat menjadi relevan. Namun, beberapa cara untuk mendapatkan data mungkin lebih berguna dan cocok dibandingkan dengan cara lain dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada persiapan data. Setelah mengumpulkan data, tentu kita harus siap untuk memulai analisis. Sebelum melakukan hal tersebut, pastikan terlebih dahulu data telah disimpan dengan aman dan konsisten, serta terpisah dari informasi pribadi apapun seperti nama. Format pengumpulan data bergantung pada pilihan peneliti. Jika mengumpulkan tanggapan tantangan, peneliti pada yang relevan. Namun, banyak studi koda melibatkan bahasa lisan. Transkripsi bisa sangat memakan waktu. Hasil transkripsi otomatis paling dapat diandalkan dengan sistem terlatih yang mengkhususkan diri pada satu suara tertentu. Sayangnya, ini tidak layak untuk sebagian besar studi koda karena melibatkan pembicara yang berbeda. Akan sangat membantu jika data Anda bisa tidak berisi interaksi atau dialog. Karena transkripsi, baik otomatis maupun manual, jauh lebih mudah dilakukan. Pada akhir proses ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang data bahasa Anda, dan ini membawa Anda jauh ke arah analisis yang bermakna. Ada beberapa alat yang tersedia untuk menghindari kerumitan semacam ini. Mereka memungkinkan Anda untuk mengetik apa yang Anda dengar langsung ke dalam file. Untuk menggulir kembali secara otomatis, transkrip yang panjang disarankan untuk meluangkan waktu mencari alat pendukung transkrip yang sesuai. Setelah memutuskan apa yang akan ditranskripkan dan bagaimana melakukannya, keputusan besar berikutnya menyangkut tingkat detail dalam transkripsi. Selanjutnya, Anda mungkin ingin memutuskan seperangkat konvensi transkripsi yang akan Anda gunakan pada setiap transkripsi Anda. Ini keharusan membuat keputusan data. Tujuan utama koda adalah melakukan analisis linguistik yang sistematis, bergerak dari pengamatan dan wawasan ke identifikasi pola yang bermakna. Akibatnya, prosedur berpindah dari Anda mengharapkan atau menemukan keberadaan fenomena tertentu dalam data dan kemudian menganalisis secara sistematis seberapa sering dalam fenomena itu terjadi. Beberapa pertimbangan praktis yang mungkin berguna bagi Anda tergantung pada latar belakang dan tujuan penelitian. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Baik, materi selanjutnya adalah tentang segmentasi. Akan datang dengan cara yang telah disegmentasi sebelumnya. Jika mencari kemunculan kata atau frasa yang dapat ditelusuri dengan mudah dengan ukuran berapapun, maka data tidak perlu dikelompokkan.
Namun, untuk sebagian besar studi analisis wacana kognitif atau KODA, segmentasi ke dalam unit terkecil akan memudahkan analisis. Alasannya adalah, yang pertama, untuk tujuan praktis, dapat dilakukan secara intuitif berdasarkan sesuatu yang cocok dengan pertanyaan penelitian yang terkait. Yang kedua, untuk tujuan pola pelaporan dalam hasil, perlu mengoperasionalkan proses segmentasi agar bermakna dan dapat diandalkan. Ide kalimat adalah titik awal yang baik untuk tujuan koda atau analisis wacana kognitif. Dalam bahasa tulis, kalimat dapat dengan mudah dikenali dengan melihat tanda baca. Namun, seringkali lebih berguna untuk memilih solusi yang berlabuh dalam tata bahasa daripada penulis menekan perbandingan kalimat. Ada dua contoh kalimat. Kalimat yang pertama, topinya kotor, koma, dan sarung tangan yang dipakainya sobek. Lalu untuk kalimat kedua, topi itu kotor, titik, dan sarung tangan yang dia kenakan sobek. Berdasarkan sudut pandang tata bahasa, keduanya mengandung dua klausa yang independen. Jadi, kedua contoh di atas akan menghasilkan dua unit terpisah, sedangkan segmentasi berbasis kalimat memiliki keseluruhannya. Terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi kalimat atau klausa dalam bahasa lisan, karena biasanya bahasa lisan berisi kalimat yang belum tuntas, pengulangan, penanda keraguan, awal yang salah, dan lainnya. Hal yang dilakukan setelah menentukan unit adalah memasukkannya ke dalam baris atau baris terpisah dalam perangkat lunak yang akan digunakan untuk analisis, misalnya dengan Microsoft Excel. Yang kedua, ada konten analisis atau analisis isi. Pemahaman terhadap konten yang akan diteliti harus didapatkan sebelum melihat lebih dekat ke dalam fitur-fitur unit analisis individual. Analisis ini adalah melihat pembicaraan orang di setiap unit analisis dari sisi terdekat. Tujuan analisis isi adalah untuk mengidentifikasi rentang kategori konten yang terbatas dan ditentukan berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Tujuan ini berguna karena tiga alasan. Yang pertama, dapat memberikan label unit yang berbeda dengan karakteristik singkat dari konten yang memberikan wawasan kualitatif ke dalam konten verbalisasi yang dihasilkan dalam tugas semacam ini. Yang kedua, dapat memberikan gambaran yang baik tentang struktur data dalam hal konten yang diproduksi dari perspektif sekuensial. Dan yang ketiga, analisis konten yang dilakukan secara sistematis akan menghasilkan hasil yang sangat bernilai. Terkadang, analisis isi atau wacana hanya dilakukan pada data bahasa dan dapat menghasilkan wawasan penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Ada aspek ketiga yang relevan dengan koda atau analisis wacana kognitif secara langsung, yaitu analisis isi memberikan dasar untuk analisis yang secara khusus ditargetkan dari fitur linguistik yang berkaitan dengan jenis konten tertentu. Contohnya, beberapa unit dapat diberi label yang sesuai sebagai pengantar atau refleksi pada tugas atau di luar pembicaraan yang menunjukkan bahwa verbalisasi ini bukan representasi dari tugas yang diberikan kepada peserta, melainkan mencerminkan beberapa pemikiran sekitar tugas dalam arti tertentu. Khusus dalam tugas pemecahan masalah, manusia memikirkan hal yang berbeda pada waktu yang berbeda yang tercermin dalam kategori konten yang berbeda pula. Secara linguistik, jenis konten tertentu yang diekspresikan dalam berbagai cara yang terbatas layak dikarakteristikan pada tingkat linguistik. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan kandungan kategori konten atau dapat digunakan untuk membangun korelasi. Contohnya, analisis koda atau analisis wacana kognitif penulis di Ten Brick dan Tyler sangat didasarkan pada analisis konten dan didukung oleh serangkaian analisis linguistik yang lebih rinci. Terdapat satu kategori yang jelas terkait dengan bahasa spasial, yaitu deskripsi spasial yang merupakan subkategori dari ide tambahan tentang angka ini ketika melipat kertas. Lalu, dalam Microsoft Excel, anotasi kategori konten dapat dilakukan hanya dengan menyisipkan kolom di sebelah ucapan di setiap baris yang memungkinkan manusia memasukkan label di sel sebelah ucapan. Lalu yang ketiga, ada dukungan alat, seperti filter, jumlah kata, dan pencarian otomatis untuk kata dan frasa. Untuk mendukung analisis sistematis, manusia dapat mempertimbangkan beberapa fitur yang ditawarkan oleh Microsoft Excel dan banyak perangkat lunak lainnya. Namun, tidak semua kategori konten dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Untuk mendukung analisis pemfokusan pada kategori tertentu, dibutuhkan sebuah filter yang sangat membantu dan praktis. Alasannya adalah karena memungkinkan peneliti untuk melihat dan bekerja hanya pada sebagian data pada satu waktu dan disaring sesuai dengan fokus analisis mereka saat ini. Dan alasan yang kedua adalah berguna untuk menghitung kata.
Selanjutnya, banyak studi koda atau analisis wacana kognitif yang sangat bergantung pada identifikasi kata kunci atau frasa yang menandakan aspek-aspek tertentu dari konseptualisasi atau proses berpikir yang ada. Misalnya Microsoft Excel tidak hanya dapat menghitung kata dalam sel, melainkan juga dapat menghitung jumlah kemunculan kata yang spesifik dalam sel. Selanjutnya, penggunaan perangkat lunak ini tidak memakan waktu dan memungkinkan analisis untuk melihat sekilas mengenai kata kunci tertentu yang didistribusikan dalam data. Sehingga perangkat lunak sangat cocok untuk jenis perhitungan apapun. Hal ini merupakan sebuah keuntungan yang jelas dibandingkan dengan pengkodaan warna berbasis kertas atau analisis manual lainnya yang tidak melibatkan perangkat lunak jenis tertentu. Karena setelah analisis dilakukan dalam format digital, data akan dengan mudah diubah menjadi angka yang dapat diproses lebih lanjut dalam berbagai cara, termasuk analisis statistik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini akan ada pemaparan terakhir dari bab 8 ini yang berisi 4 bagian, yaitu operasionalisasi kategori linguistik, wawasan kualitatif, pola kuantitatif, dan terakhir itu penutup atau kesimpulan. Nah, di sini poin-poinnya ada 4 ya, yaitu pertama, studi koda bergantung pada identitas. Yang identifikasi itu bergantung pada struktur informasi. Nah, kemudian dari hasil identifikasi struktur informasi itu akan didapatkan beberapa hasil. Tapi hasil yang didapatkan itu akan berbeda dengan hipotesis yang udah ada. Nah, selanjutnya setelah hasil tersebut didapatkan, itu akan dilakukan kalkulasi yang secara sederhana. Dari kalkulasi sederhana tersebut, tentu akan ditemukan pola dalam data-data yang sudah dihimpun sebelumnya. Nah, di sini juga bergantung kan, ada studi koda itu bergantung pada identifikasi kata kunci atau frasa yang menandakan aspek dari konsep. Di poin kedua, identifikasi struktur informasi. Ini hampir tidak memakan waktu untuk melakukan identifikasi tersebut. Yang dipakai untuk mengidentifikasi ini tuh hanya sekilas, karena untuk mencari kata kunci saja. Dan itu sudah terdistribusi. Dan ini ide yang baik untuk memperbaiki kesan ke arah hipotesis yang lebih spesifik, yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan apa sebenarnya data yang mungkin dibutuhkan oleh peneliti. Dengan kata lain, database file data itu per baris dan per unit diidentifikasinya itu. Hasilnya seperti tadi, mungkin akan berbeda dengan hipotesis yang sudah ada sebelumnya. Begitu. Dan dalam teknik ini pun juga ada resikonya, ada bahaya tertentu untuk mengasumsikan bahwa nilai P benar-benar memutuskan sejauh mana temuan tertentu relevan atau tidaknya untuk khalayak akademis atau suatu publikasi. Jadi walaupun metode ini bagus, metode ini mudah, bisa terbilang mudah, tapi tetap ada celahnya, begitu. Dan ya sudah saya sampaikan tadi bahwa ini memang ada perhitungannya, memang termasuknya mudah, tapi seluruhnya aman untuk dilakukan. Dan bisa jadi signifikan atau tidak signifikan jika dilihat secara statistik. Begitu. Tadi kesimpulannya juga sudah disebutkan bahwa koda ini suatu metode yang mudah untuk dilakukan dan mudah untuk
dipakai, mudah juga untuk penghitungannya, tetapi ini dapat berbeda, menghasilkan hasil yang berbeda dengan hipotesis yang sudah ada. Dan ini pun pengolahan datanya bisa berbeda jika dibentuk dalam statistika. Begitu. Sekian, saya sudah cukup juga. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.